Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imardatillahi subhanahu wa ta'ala wa hidayatihi wa inayatihi wa taufiqihi wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa li jami'i masyayikhina wa li walidina wa liman 'allamana wa liman ahsana ilaina waliman lahu haqqun alaina minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa biniyatil futuh wal munuh war rusukh was salahil jasadi war ruh wa biniyati husnil khatimah wa salahil aqibah ma'al lutfi wal afiyah wa li ikhwanina fi Palestin bi anna allaha yansuruhum wa yu'ayyidu mujahidihim wa yuhliku wa yudammiru a'da'ahum wa khususan li muallifi hadhil kutub al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bi khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi barakati ulumihi fid dharain amin. Al-haditsul ashiru. Kita mulai dengan kitab hadis Ushuriyah, masuk kepada hadis yang ke-10. An Kulayb bin Hazim, dari Sayyiduna Kulayb bin Hazim radhiyallahu ta'ala anhu. Qala, beliau berkata, dari Sayyiduna Kulayb bin Hazim, seorang sahabat, meriwayatkan hadis dari baginda Nabi. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, ya qaumutlubul jannata bijahdikum, wahai orang-orang, carilah surga dengan kesungguhan kalian. Wahrabu minan nari bijahdikum, dan larilah, menjauhlah dari neraka dengan kesungguhan kalian. Jadi yang mau surga, cari surga betul-betul, kata Nabi. Kayak orang kerja di dunia sungguh-sungguhnya luar biasa, maka seharusnya orang yang cari akhirat itu juga sungguh-sungguhnya luar biasa. Kita yang membuat kita jadi males kepada surga ini mungkin pertama kurangnya yakin, kedua tidak sabarnya kita terhadap sesuatu yang ditangguhkan. Kalau dunia ini kan dia cash, maka kalau seandainya ada orang yang bilang kau mau kerja sama aku, nah, tapi 7 hari non-stop, dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam selama sebulan aja. Dari jam 7 pagi sampai, kita bilanglah lebih, masuk jam 7 pagi, pulang jam 10 malam, dari Senin sampai Minggu, nggak ada libur, tapi sebulan aja. Gajinya selama sebulan itu 200 juta. Kita kerjain nggak tuh?
Kerjain kayaknya 200 juta. Kita kerjain. Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada kita yang lebih dari itu. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak suruh kita kerja yang lebih daripada itu. Nggak sampai secapek itu. Tapi ternyata kita pun masih males. Apa yang Allah kasih misalnya? Sholat qobliyah subuh dapatnya lebih daripada dunia beserta isinya. Berapa banyak yang ngerjain? Tak banyak yang ngerjain. Padahal tak sampai jam 7 sampai jam 10 malam ngerjain. Berapa lama lah kita kerjakan sholat qobliyah subuh itu 2 rakaat 3 sampai 4 menit, paling lama 5 menit. Dikasih dunia beserta isinya. Kenapa nggak dikerjakan? Nggak yakin satu, bertangguh bayarannya. Maka baginda Nabi menyadarkan kita, sebagaimana kalian sungguh-sungguhnya ketika mau dibayar ratusan juta, maka seharusnya seperti itu juga lah ketika mau mendapatkan surga. Nah, apakah surga dengan 200 juta itu lebih rendah? Apakah surga dengan uang miliaran itu lebih kecil? Kan enggak. Jelas surga itu lebih tinggi. Maka oleh karena itu Nabi ingatkan untuk bersungguh-sungguh dalam cari surga. Nah, perhatikan nih. Fa innal jannata la yanamu talibuha. Maka sesungguhnya surga itu tidak tidur orang yang mencarinya. Kalau orang betul-betul mau cari surga, dia rela untuk nggak tidur. Dia rela untuk tidak tidur. Kayak orang yang cari dunia, udahlah kerja seharian di kantor, pulang bawa kerjaan, sambung di rumah lagi. Terus lagi di depan laptop, di depan komputernya sampai jam 3, jam 4 malam, tidur, pagi bangun ke kantor lagi. Rela nggak tidur, gaji 10 juta, 15 juta, 20 juta. Lalu kenapa untuk surga kita masih seperti itu? Ngakulah kita. Kagaknya keyakinan belum betul-betul mantap di dalam hati. Dalam arti yakin ini mungkin yakin yang membuat, kalau yakinnya udah yakin surga itu ada. Nah, cuma karena bertangguh itu membuat kita jadinya males-malesan. Nah, membuat kita males-malesan. Tambah lagi memang nanti di dalam kitab Minhajul Abidin itu kan banyak akobahnya. Mau sampai ke Allah tuh banyak tanjakannya. Ada nafsu, ada setan, ada segala macamnya. Nah, sementara untuk sampai kepada dunia itu justru terkadang setan dukung, keluarga dukung, makhluk yang juga di sebagian ibadah dia menjadi hambatan untuk dunia dia dukung. Nah, maka oleh karena itu memang perlu perjuangan. Wa innan nara la yanamu haribuha, dan sesungguhnya neraka itu tidak tidur orang yang lari darinya. Kalau ada gunung meletus, awan panasnya sudah mulai datang kemari, lavanya sudah mulai datang kemari, apa itu namanya, laharnya sudah menjalar kemari, bisa tidur kira-kira? Mana bisa tidur? Evakuasi diharapkan, misal saja seluruh warga kampung menjauh sekitar 20 km dari kampung yang ada, nggak tidur. Nah, terus berjalan, terus lari, takut kena bakar api tadi itu. Nah, maka oleh karena itu begitulah hendaknya orang yang juga lari dari api neraka. Jangankan dari api neraka, lari dari utang aja pun tak nyenyak tidur. Berpindah terus, pindah sana, pindah sini. Bisa orang rela nggak tidur supaya nggak jumpa sama orang yang mau nagih dia hutang. Masa kita bisa tidur kalau mau lari dari neraka? Artinya ini bukan betul-betul tak tidur. Walaupun banyak ulama yang betul-betul tak tidur, betul-betul tidak tidur itu banyak. Imam Abu Hanifah
Itu diriwayatkan yusolli subha biwudu'il isya munzu ba'idas sanah. Salat subuh pakai wudu isya selama berpuluh-puluh tahun. Artinya apa itu? Salat subuh pakai wudu isya selama berpuluh-puluh tahun. Dari habis isya sampai ke subuh tidak tidur, nggak batal. Dan itu berpuluh-puluh tahun tuh. Jadi maka oleh karena itu banyak ulama yang memang ngamalin nggak tidur tuh betul-betul nggak tidur. Imam Nawawi selama 20 tahun tidak pernah tidur dengan punggungnya, artinya tidak pernah merebahkan punggungnya di pembaringan. Tidurnya itu duduk, ketiduran, bukan memang tidur. Tidurnya duduk ketiduran. Kalau kita bebaring tidur, duduk pun tidur. Bebaring tidur, ngaji terduduk pun tidur. Tapi ya tak masalah lah. Nah, karena pokoknya asal udah datang ke majelis, insya Allah ada kebaikannya, walaupun tertidur. Nah, walaupun tertidur. Dan yang lalu udah pernah kita sampaikan bahwa baginda Nabi bersabda, Inna lillahi sayyarina minal malaikah, atau malaikah as-sayyarin. Sesungguhnya Allah punya malaikat-malaikat yang patroli, yang mencari, ya bahasuna majalisal ilmi, nyari majelis-majelis ilmu. Malaikat keliling nyari majelis-majelis ilmu. Kemudian ini misal nih, ada di sini nih, datang malaikat tadi, kemudian nyatetin semua nama orang yang hadir di majelis ilmu. Semuanya dicatat. Lalu ada satu orang, malaikat ini tahu ini orang nggak di sini hatinya, nggak di majelis ilmu tuh hatinya, jadi nggak dicatat. Maka setelah dicatat semua nama orang majelis, diserahkan kepada Allah. Kata Allah, kok si fulan nggak kau catat? Itu ada satu orang di situ nggak kau catat. Kata malaikat tadi, ya Allah, aku tahu dia tuh sebenarnya mau pulang, cuma segan tak ada jalan, udah padat kali orang di belakang. Jadi dia terduduk aja situ. Kurang lebih begitulah. Artinya dia tak mau di situ, cuma tak bisa balik. Nah, maka kata Allah tetap catat. Kenapa? Hum qaumun la yaskhar bihim jalisuhum. Mereka adalah sekelompok orang yang tidak akan merugikan teman duduknya. Pokoknya kalau udah duduk sama orang ngaji pasti untung. Mau tertidur mau segala macam. Nah, saya ingat betul cerita yang sering diceritakan, bahwa tidurnya orang ngaji aja itu dahsyat. Nah, saya udah pernah ceritakan dulu. Ada orang Cina, nah, bisnisnya lagi nggak baik-baik saja, bingung dia, stres mikirin duit. Akhirnya dia saking banyaknya pikiran, nggak bisa tidur kecuali minum obat tidur, baru bisa nyenyak tidur. Sampai dia butuh ketenangan, saking nggak bisa tidurnya, dia sewa hotel bintang 5 yang paling mahal. Satu malamnya mungkin bisa 2 juta sampai 5 juta bayarnya. Tempat tidurnya nyaman, kamarnya enak, dia bebaring situ, enggak juga bisa tidur. Karena banyaknya pikiran yang enggak tenang deh. Akhirnya dia turun, dia berjalan sana sini untuk nenangin pikiran lewat masjid. Di masjid lagi ada pengajian macam begini. Masjid ada pengajian macam begini. Dia lewat, terkejut dia. Nengok ada orang duduk, tertunduk, tidur nyenyak. Banyak pula tuh orang begitu. Lagi ngaji, nyenyak betul. Dia nengok heran betul. Dalam hati dia luar biasa nih orang. Aku udah bebaring di pembaringan nyaman, tak bisa nyenyak. Ini terduduk, entah apa enaknya tidur macam begitu, bisa pula nyenyak. Penasaran dia pun masuk. Orang tak tahu-tahu dia kafir kan gitu. Masuk, dia duduk di situ. Nah, didengarnya lah Ustadz nih ceramah. Mungkin setan saat itu mikir, wah gawat nih kalau dia dengar. Buat aja lah dia tidur biar tak dengar. Jadi waktu dia dengar baru beberapa kata, berat kalimatnya tuh tidur deh. Tidur deh. Yang sana sini tak bisa tidur. Nah, kan kerja wasnan kan begitu. Kita ada kenalan nama satu setan namanya wasnan. Takut mungkin si wasnan tuh dapat hidayah dia dengan kalimat-kalimat hikmah Ustadz tadi. Dibuat ngantuk tertidur deh.
Sampai ustadznya bilang assalamualaikum warahmatullah, barulah dia bangkit. Lepas itu dia cari ustadznya tadi, Ustadz tolong bimbing saya masuk Islam karena saya dapat ketenangan di dalam kumpulan orang-orang ini. Mungkin itu setannya tepuk jidat tuh, salah rupanya. Niat biar tak dapat hidayah dibuat tidur, malah tidur aja jadi dapat hidayah. Itu dahsyatnya tidurnya orang ngaji aja bisa jadi sebab hidayah. Tapi jangan pula salah ambil kesimpulan. Kesimpulannya tidur aja lo ngaji gitu. Nah, tadi maka dah. Ulama dulu memang duduknya tidur duduk tuh karena ketiduran menulis kitab, membaca. Tapi nggak pernah tidur berbaring. Imam Nawawi sejak berpuluh-puluh tahun sampai 20 tahun. Nah, oleh karena itu ada yang memang memaknai ini benar-benar seperti itu. Fa innal jannata la yanamu talibuha. Sesungguhnya surga itu tidak tidur orang yang mencarinya. Nah, wa innan nara la yanamu haribuha. Sesungguhnya neraka itu tidak tidur orang yang lari darinya. Nah, ini yang beratnya, ini yang bikin berat. Wa innal jannata mahfufatun bil makarih. Sesungguhnya surga itu diliputi, dikelilingi dengan perkara-perkara yang tidak disukai oleh nafsu. Surga itu yang mengelilinginya atau yang menghantarkan ke surga itu semuanya biasanya perkara yang tidak disukai oleh nafsu. Sholat, kita pinginnya kan rehat, berzikir, kita pinginnya ngobrol, baca Quran, kita pinginnya main handphone. Kan begitu. Haji kita pinginnya tamasya. Duit haji berapa? 40, 50, 70 juta. Kalau bikin keliling Singapura, Malaysia, udah bisa kemana-mana. Makanya semuanya tuh bikin nggak enak. Maka dikatakan wa innal jannata, sesungguhnya surga mahfufatun, diliputi, dikelilingi bil makarih, dengan perkara-perkara yang tidak menyenangkan. Nah, memang payah. Sebenarnya balasannya sama kayak orang kerja. Kayak orang kerja. Kan nggak enak kerja tuh. Tanya tukang bangunan tuh, enak rupanya ngangkat batu bata tuh. Mana enak? Enak rupanya ngecor semen tuh, berat. Tanya yang mungkin jadi supir-supir bus, supir truk itu, pinginnya dia di rumah sama keluarga nyantai. Tapi kenapa dibuat? Kenapa dikerjain? Karena ada yang mau dicari. Yang dicari tak seberapa, hanya rupiah 1 juta, 2 juta, 10 juta. Nah, kalau yang mau dicari surga, ya sama, harus rela mengalami perkara-perkara yang tidak mengenakkan tadi itu. Ini memang tahap awal. Bagi sebagian orang, ibadah itu menjadi makarih. Nah, nanti setelahnya akan menjadi nikmat kalau bisa terus-terusan seperti itu. Sampai ada orang yang memang luar biasa suka betul sama sholat. Sholat itu udah kayak main handphone sama dia. Sholat itu udah kayak main futsal bagi yang hobi futsal. Sholat itu udah kayak orang mancing bagi yang hobi mancing. Jadi bentar-bentar sholat, bentar-bentar sholat. Enak betul dia rasa sholat tuh. Sampai akhirnya ketika dia berbicara mengaji tentang surga, dia nanya kepada gurunya, boleh nggak nanti di surga aku minta untuk diizinkan sholat? Sampai bilang begitu nih. Boleh nggak begitu nanti? Ya sebenarnya kalau di surga minta apapun bisa. Boleh. Nah, ada orang bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, sesungguhnya punya anak itu di antara nikmat yang paling besar di dunia. Boleh nggak nanti di surga tuh minta anak? Sampai orang nanya begitu. Nah, mungkin kurang repot lagi dia di dunia gitu, ngurusin anak. Di surga dia minta anak lagi. Maka kata baginda Nabi, minta kau akan dikasih. Tapi dia akan langsung besar saat itu juga. Artinya nggak ada lagi ganti-ganti pampers, popok segala macam, tak ada. Minta saja dikasih. Ada lagi yang datang. Nah, ini baru kemarin kami ngaji sama Syekhuna Muhammad Nuruddin Marbu Al-Banjari, hadis dalam Sahih Bukhari. Sesungguhnya orang Mekah itu hobinya bercocok tanam di sawah. Nah, mohon maaf, orang
Madinah. Orang Madinah itu hobinya cocok tanam, orang Mekah jualan biasanya. Nah, orang Madinah itu suka betul kerja di sawah. Maka ada seorang sahabat yang nanya begini, ya Rasulullah, boleh nggak nanti di surga tuh minta sawah untuk aku tanami? Saking hobinya nanam. Nanya sama Rasulullah begitu, boleh nggak nanti di sawah tuh minta sawah, aku pingin nanam karena aku hobi betul nanam. Kata Rasulullah, silahkan minta, apa yang kau minta akan dikasih. Tapi kata baginda Nabi, begitu ditanam akan langsung tumbuh dan langsung bisa dipanen saat itu juga. Ya. Jadi maka yang punya hobi-hobi, yang hobi mancing, boleh nggak di surga minta danau gitu, ada isi ikan nila, ikan apa, ikan patin gitu dipancing, Allah akan kasih. Jadi betul-betul surga itu akan memfasilitasi semua keinginan kita. Sampai ada yang minta anak, minta bercocok tanam lagi. Nah, maka untuk rapat yang seperti itu, ya memang kita harus agak-agak berkorban. Memang sholat nggak enak, segala macam nggak enak. Nah, wa innan nara mahfufatun bil ladzati wasyahawat. Dan sesungguhnya neraka itu diliputi dengan yang enak-enak dan yang sesuai dengan syahwat, dengan keinginan syahwat. Itu yang ada di sekitar neraka. Apa yang kita mau coba? Nah, yang kita mau misalnya ya enggak sholat. Nah, kalau yang perempuan dituruti pinginnya menunjukkan auratnya, yang cantik pingin menampakkan kecantikannya, enggak boleh dalam Islam. Kalau dibuat masuk neraka. Tapi perempuan pinginnya begitu. Yang laki-laki, yang lajang pinginnya pacaran tak tentu arah. Kalau mau nuruti syahwat, wah, pingin gonta-ganti perempuan, nggak boleh. Nah, jadi memang kalau dilakukan dapatnya neraka, walaupun itu mungkin menyenangkan di dunia. Nah, nggak tahu deh, pedihnya seperti apa neraka, nggak akan sebanding dengan nikmat sesaat yang ada di dunia ini. Nah, jadi kadang kalau mengikuti gramnya, kita ngelihat orang Israel tuh, orang Israel Zionis ya. Nah, nggak semua orang Israel memang jahat. Yang jahat yang Zionis-Zionisnya. Itu rasanya dia hantam segala macam dalam hati. Kau tengoklah nanti di neraka. Mana Allah buat kepadamu. Allah nggak akan diam kalau ada kekasihnya disakiti. Nampak di sini rasanya perkasa betul kan? Semua ditantang ya Allah. Di neraka nanti. Di akhirat nyembah-nyembah, ngemis-ngemis. Kalau mau ngikut padahal yang lebih afdol tetap kita doakan juga agar dapat hidayah. Tapi karena emosi tadi itu juga lah. Nah, saking geramnya. Kalau nggak tobat nih habis dibuat Allah. Lebih dari yang kau buat kepada orang. Itulah neraka. Mereka kan senang tuh gitu. Nembak. Saya semalam dapat kabar ya Allah. Memang udah macam tak ada lagi hatinya. Ada ibu-ibu mau dibawa naik bus ke luar Palestina, cuma anaknya menangis saja. Anaknya menangis saja. Jadi payah bawanya kayak apa. Maka sama tentara Israel tadi anaknya ditembak, udah mati anakmu, udah naik. Begitu aja, macam tak ada lagi nanti. Tembak anaknya, karena rewel kali mau diajak naik, tak mau, entah apa segala macam. Tembak anaknya mati dah. Naik cepat, udah tak ada anakmu lagi. Tak ada yang nyusahin ya Allah. Nah, maka yang bisa dibuat. Yang punya harta kirim ke sana. Ini lagi gencatan senjata 4 hari. Gencatan senjata 4 hari. Nah, ini bisa masuk semua bantuan-bantuan tuh. Nah, yang mau kirim bantuan kirimkan. Mumpung masih dikasih peluang untuk masuk. Mereka kan gencatan senjata 4 hari. Nah, dan terus jangan ini nggak tahu lah wallahu a'lam. Karena dapat berita bahwa Israel udah bangkrut, habis duitnya, nggak punya duit lagi beli rudal. Rudal itu bukan murah, roket itu bukan murah. Habis duitnya mungkin baru gencatan senjata. Makanya boykot tetap dilaksanakan, boykot. Nah, ini makanya saya bilang tadi masih Aqua kita beli ini.
tak sengaja, terlupa. Nah, jadi maka lihat mana-mana saja yang ada afiliasi kepada Israel. Nah, tak usah lagi supaya mereka tak punya duit untuk beli-beli tadi itu. Nah, saya baca sudah hampir 700 miliar dolar, bukan rupiah, 700 miliar dolar Amerika habis selama perang nih tadi. 700 miliar dolar. Nah, jadi maka jangan sampai ada peluang bangkit lagi ekonomi mereka. Nah, tadi. Nah, kalau bangkit lagi dibelikan rudal, bikin nembakin saudara kita. Dilihat-lihat lagi. Nah, biar nggak menjadi orang yang mendukung terhadap pergerakan tadi itu. Nah, tapi begini, yang haram itu bukan zatnya. Yang haram dari barang-barang tadi itu bukan zatnya. Yang haram itu adalah transaksinya. Kalau udah terbeli, jangan dibuang. Udah duitnya sampai ke dia, tak pula kita pakai, ya rugi 2 kali kan gitu. Paham maksudnya? Artinya yang udah terbeli, mana tahu ya Ustaz, udah terbeli pula aqua 1 galon, dibuang nih, ya jangan. Kan duitnya juga udah sampai ke dia gitu. Nah, jadi maka jangan dibeli lagi supaya toko-toko tuh, wah nggak laku rupanya, kan gitu. Tak usahlah stok lagi barang, kan gitu. Ketika dia tak laku, tak usah lagi di stok barang, nah disitulah baru mulai. Nah, segala macam lah, nanti ketik aja produk-produk yang mendukung Israel. Maka nanti akan muncul listnya, itu kita jauhi. Nah. Yang berikutnya. Wah. Fala tulhiyannakum anil akhirah, maka jangan sampai yang enak-enak tadi itu, syahwat-syahwat kalian itu melalaikan kalian kepada akhirat. Jangan sampai. Jangan. Nyaman memang kalau diikuti nafsu ini, senang aja kita. Nah, yang pingin ini, pingin itu, segala macam. Sekarang nih dengan yang namanya handphone, maksiat itu terfasilitasi dengan mudah. Yang pingin nengok aurat perempuan ada di situ, yang pingin judi online bisa di situ, yang pingin gibah tanpa ketahuan orang bisa di situ. Nah, yang pingin menipu orang juga bisa di situ. Nah, jadi maka hati-hati di zaman yang banyak kemudahan ini. Mudah kita mendapatkan yang kita inginkan, mudah juga kita untuk melakukan maksiat. La tulhiyannakum anil akhirah, jangan sampai itu semua melalaikan kita dari akhirat.